Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra Sendang Lawean. 1000 keajaiban diri dalam genggaman kegelapan. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antasena Mahendra Sendang Lawean, Sewu Kerso Gendeng Wulung. Langit senja memancarkan sebuah semburat jingga keemasan saat sebuah mobil Avanza hitam melintasi jalanan desa di Yogyakarta. Kendaraan itu melaju perlahan di antara hamparan sawah dan pepohonan rindang, seolah tidak ingin mengganggu ketenangan alam sekitarnya. Di dalam mobil, Reza duduk di belakang kemudi, sesekali melirik ke arah cermin spion tengah memastikan teman-temannya nyaman. Di kursi penumpang depan, Aswan menatap lurus ke depan sambil bersandar santai, namun pikirannya jauh melayang. Sementara di kursi belakang, Kuncoro tampak gelisah, wajahnya sedikit pucat menahan mabuk kendaraan. Aku masih gak habis pikir, keluargamu juga punya hubungan dengan para pemilik ilmu terlarang. Reza terkekeh kecil meski matanya tetap fokus ke jalan. Aku juga gak percaya, Wan. Tapi mau gimana lagi? Dara gak bisa dipilih. Kuncoro yang tadinya hanya dia menahan mual tiba-tiba bersuara. Apalagi Dara itu darahnya ilawe. Mendengar itu, Reza melirik kaca spion tengah dengan tatapan tajam, wajahnya masih tersenyum tipis. Masih mending ilawe daripada kamu, Coro. Kuncoro langsung mendengus, bingung sekaligus tersinggung. Loh, aku gak punya hubungan sama siapapun. Terapa yang mau dikaitkan sama aku loh? Lah kamu itu kan satu terasa sama Jawoto. Aswan yang mendengar itu langsung tertawa kecil meski kecemasan masih tampak di sudut wajahnya. Sejak kapan Jawoto punya terah? Lagian aku sama dia gak ada hubungan darah. Bukan satu darah tapi satu ruh, bahkan sama saja. Senyum kecil di wajah Aswan berubah menjadi tawa yang lebih keras, sementara Kuncoro hanya bisa memutar matanya dan bersandar di kursi. Tapi sebelum sempat melontarkan komentar balasan, rasa mual kembali menghantamnya. Ia menatap keluar jendela, berusaha meredakan pusing yang semakin mengganggu. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar bercat putih dengan pekarangan yang rapi. Pintu pagar kecil yang terbuat dari besi berdecit pelan saat Reza membukanya. Angin sore membawa aroma khas desa yang menenangkan. Reza melangkah lebih dulu, diikuti oleh Aswan dan Kuncoro yang tampak lebih segar setelah keluar dari mobil. Sudah lama aku gak kesini. Dari dalam rumah, seorang wanita tua muncul dengan langkah perlahan namun penuh wibawa. Wajahnya yang dipenuhi kerutan tidak mengurangi sorot tajam matanya yang memancarkan ketegasan dan pengalaman hidup. Wanita itu adalah nenek Reza yang akrab dipanggil Simbahe. Kebaya biru muda dengan kain batik yang rapi membuat tubuhnya memberikan kesan anggun sekaligus berwibawa. Reza, panggil Simbahe dengan nada terkejut. Wajahnya berubah cerah melihat cucunya berdiri di depan rumah. Reza tersenyum, segera menyalami tangan neneknya dengan hormat. Simbahe mengusap kepala Reza dengan sayang. Kenapa ndak ngabarin dulu kalau mau kesini? Simba kan bisa nyiapin sesuatu buat cucuku loh. Oke Mbak, maaf, nggak ngabarin dulu. Aswan dan Kuncoro yang berdiri di belakang Reza segera maju dan ikut menyalami Simbahe. Reza memperkenalkan mereka dengan sopan. Simbahe mengangguk ramah, tersenyum kepada keduanya, namun tiba-tiba wajahnya berubah sedikit penasaran. Kok kamu ndak bareng Laras saja? Semalam kan dia kesini.
Reza membeku, tubuhnya kaku seperti patung, matanya membelalak seolah baru saja mendengar hal yang tidak masuk akal. Di belakangnya, Kuncoro menatapnya dengan wajah penuh tanya, sementara Aswan yang biasanya tenang mulai memasang ekspresi waspada. Ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Semalam? Laras kesini semalam? Iya, dia datang sendiri bilang ada perlu. Ketiganya saling pandang, keheningan berat menyelimuti mereka, hanya diselingi suara daun-daun kering yang bergesekan tertiup angin sore. Pikiran mereka bergemuruh, Laras seharusnya tidak mungkin berada di sini, ia sedang ditahan oleh Nyai Lawe. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Aswan segera memejamkan mata, berusaha menajamkan mata batinnya yang menelusuri pekarangan dan rumah dengan pandangannya. Mencoba mendeteksi keberadaan sesuatu yang ganjil dalam diam, ia merasakan jejak samar energi hitam. Seperti residu langkah seseorang yang baru saja menghilang, energi itu terasa tipis tetapi cukup untuk membuat hatinya berdegup kencang. Wes, ayo masuk dulu. Kalian pasti capek toh, biar Simba buatkan minum. Ketiganya mengangguk meski hati mereka masih diliputi kecemasan. Mereka mengikuti Simbai masuk ke dalam rumah. Namun Aswan menyempatkan diri berbisik pelan kepada Reza. Ada residu energi hitam di sini. Aku yakin itu bukan dari Laras yang asli. Maksudnya Laras ada yang kawin juga, Asta? Aswan dan Reza serentak menjauhkan kepala mereka dari Kuncoro, menahan diri untuk tidak meringis akibat bau napasnya. Bukan kawin juga, Coro. Maksudnya ada yang nyamar jadi Laras. Simba yang sudah lebih dulu masuk ke ruang tamu memanggil dari dalam. Ayo masuk, kalian kenapa malah ngobrol di luar toh? Ketiganya mengangguk kompak melangkah masuk ke ruang tamu yang sederhana tapi penuh kenangan. Foto-foto masa kecil Reza tergantung di dinding menampilkan senyumannya yang ceria bersama almarhum kakeknya. Kuncoro tidak tahan untuk tertawa kecil saat melihat salah satu foto Reza dengan wajah belepotan lumpur. Reza kecilnya ternyata bandel juga ya. Reza mendesak mencubit lengan Kuncoro untuk menghentikan tawanya meski kenangan masa kecilnya terasa menghangatkan hati. Pikirannya masih dipenuhi oleh sosok Laras yang disebutkan Simbai tadi. Ada banyak pertanyaan yang perlu dijawab. Simbai duduk di depan mereka dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Tidak biasanya Reza membawa teman dan tampak begitu serius. Jadi ada apa kalian kesini? Reza mencoba tersenyum meski wajahnya tegang. Pernyataan mengenai Laras yang semalam datang ke rumah simbahnya membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Simba, semalam Laras kesini sama siapa dan dia mau apa? Simba mengerenyit sejenak mencoba mengingat detail pertemuan itu, namun alih-alih langsung menjawab, ia tersenyum kecil dan beranjak berdiri. Simba buatkan minum dulu, kalian pasti ngelak toh. Reza ingin memprotes tetapi Simbai sudah melangkah ke dapur. Ia memandang Aswan dan Kuncoro dengan cemas. Kalau itu bukan Laras, siapa yang sebenarnya datang ke sini? Apa yang mereka inginkan? Kemungkinan besar ada hubungannya dengan kalung jati dingsi. Kalau benar dia mau minta sesuatu, bisa jadi itu orang suruhannya Lawe. Reza mengusap wajahnya, hatinya semakin tidak tenang. Tidak lama kemudian Simbai kembali dengan nampan berisi 3 gelas es sirup merah dan sepiring jenang kelapa. Aroma manis jagung menggelitik hidung Reza, membuatnya lupa sejenak pada kekhawatirannya. Jenang kelapa? Ia mengambil satu potong dan memasukkannya ke mulut. Simbai tersenyum hangat. Tadi pagi Simba kepikiran beli jenang, nggak taunya kamu datang. Mungkin memang sudah takdir. Reza tersenyum, tapi ingatannya kembali pada tujuan awal mereka. Ia meneguk sirup perlahan lalu bertanya lagi. Simba, Laras semalam mau apa kesini? Dia minta kalung yang dulu pernah Simba tawarkan waktu kalian SMP. Ketiganya terdiam. Kalimat Simbai seperti guntur di siang bolong. Mereka menatap Simbai mencoba memastikan apa yang baru saja mereka dengar. Kalung itu apa namanya, Mbah?
kalung jati ningsih peninggalan keluarga kita. Jawab Simbai dengan santai, tetapi ucapannya membuat darah Reza terasa membeku. Reza terdiam, wajahnya memucat. Ia menelan jenang di mulutnya dengan susah payah. Lalu tersedak, Aswan langsung menepuk punggungnya, sementara Kuncoro hanya bisa menatap dengan rahang terkatup. Kalung itu Simba memberikannya begitu saja? Iya, dari dulu Simba memang ingin dia memakainya, biar kelihatan makin ayu. Reza menepuk jidat seraya menggeleng pelan, lalu berpaling ke arah Aswan. Kita terlambat. Simba yang sedang mengatur kain kebayanya mengangkat alis menatap Reza dengan sorot penuh rasa ingin tahu. Terlambat? Maksudmu apa toh? Memangnya kenapa kalung itu dibawa Laras? Reza menggaruk tengkuknya, gerakannya canggung. Ia jelas berusaha mencari alasan yang cukup masuk akal agar neneknya tidak semakin curiga. Iya Simba, maksudnya aku terlambat jemput dia. Tadi kami pikir dia masih di sini. Simba mengangguk pelan, meski raut wajahnya menunjukkan bahwa ia masih belum sepenuhnya mengerti. Oh, tak kira kamu juga mau pakai kalung itu. Ya gak cocok toh, wong bentuknya seperti kembang. Masa cucuku mau pakai kalung kayak ngono? Reza hanya tersenyum tipis, tidak menanggapi lebih jauh. Ia tahu semakin banyak ia bicara, semakin besar kemungkinan Simbahnya akan mencium sesuatu yang salah. Simba, aku boleh tanya sesuatu? Tanya apa le? Ya jelas oleh, tumben kamu kok banyak tanya. Reza menggigit bibirnya seolah mencoba menahan kata-kata yang sudah ada di ujung lidahnya. Akhirnya ia berkata, apa benar keluarga kita punya darah dari terasuk Majati? Pertanyaan itu membuat si bayi terdiam. Senyumannya menghilang perlahan, berganti dengan raut serius yang jarang terlihat di wajahnya. Ia menatap Reza dalam-dalam seperti mencoba menggali niat sebenarnya di balik pertanyaannya itu. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia mengangguk pelan. Iya le, keluarga kita memang punya darah Sukmajati. Terakhir itu sudah ada sejak dulu sekali, tapi Simba gak pernah cerita karena gak ada yang perlu dibahas soal itu. Jawaban itu membuat ruangan terasa semakin berat. Kuncoro mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Meski ia tetap diam menahan diri untuk tidak memotong pembicaraan, Reza tampaknya semakin resah. Ia menatap Simbai dengan mata yang penuh kecemasan. Kalau begitu, kalung yang Simba kasih ke Laras semalam itu benar kalung jati ningsih peninggalan terasuk Majati? Kenapa kamu banyak tanya soal itu? Tapi yole, kalung itu memang kalung jati ningsih lah. Terus kenapa? Ada apa toh? Jawaban Simbai membuat dada Reza terasa sesak. Pikiran-pikiran buruk mulai bermunculan. Ia memandang Aswan dan Kuncoro, tetapi keduanya hanya membalas dengan ekspresi yang sama cemasnya. Nggak apa-apa sih bah, aku cuma penasaran toh. Namun ia tidak mampu menyembunyikan kegelisahan yang meliputinya. Tangannya bergerak menutupi wajahnya seakan ingin menyembunyikan apa yang sedang ia pikirkan. Di sisi lain, Aswan dan Kuncoro tetap membisu, tapi ada ketegangan yang jelas terasa di antara mereka. Simbai menatap ketiga pemuda itu dengan pandangan penuh curiga, namun tidak berkata apa-apa lagi. Di balik keheningan itu ada rahasia yang terasa seperti bom waktu menunggu untuk meledak. Mereka tahu kalung itu sudah berpindah tangan. Itu berarti mereka kehilangan salah satu benda penting yang bisa menggagalkan rencananya Ilawe. Cahaya pagi menembus tirai kamar, menciptakan garis-garis terang di dinding yang kusam. Udara pagi yang sejuk menyapa kulitku, tetapi kepala ini masih terasa berat karena tidur terlalu larut malam. Waktu perlahan terbuka dan aku melirik ke samping. Juna masih tertidur pulas, tubuhnya terbungkus selimut sampai ke bahu. Dengkurannya pelan, tetapi cukup untuk membuatku menyeringai kecil. Setelah kejadian semalam, dia memutuskan untuk menginap di rumahku. Jun, bangun, matahari udah tinggi. Juna hanya menggerakkan kepala lalu menarik selimut lebih tinggi menutupi wajahnya. Sebentar lagi, Lingga. Aku pun menghela nafas kemudian memukul punggungnya, kali ini lebih keras.
Jun, bangun. Ada aroma ayam goreng di dapur. Kalau kamu nggak bangun sekarang, aku habisin semua. Mendengar itu, Juna langsung duduk tegap dengan mata yang masih setengah terbuka, rambutnya acak-acakan, tetapi ekspresinya penuh kewaspadaan. Ayam goreng? Serius? Yo, nggak tahu juga, tapi ibu kayaknya lagi masak. Juna tidak menunggu lama, ia langsung melipat selimut dan berdiri dengan gerakan malas mengikuti langkahku keluar kamar. Aroma ayam goreng dan sayur asam yang menyeruak dari dapur segera menyapa kami, membuat perutku yang tadinya tidak merasa lapar mulai berbunyi pelan. Di dapur ibu tampak sibuk mengaduk panci besar berisi sayur asam, sesekali mencicipi kuahnya dengan sendok kayu. Pagi, Bu. Pagi, Nak. Itu Juna bangun juga, udah lapar ya? Aku berdecak kesal merasa diabaikan padahal aku yang menyapanya lebih dulu. Aku ndak disuruh makan, Bu. Ibu tertawa kecil lalu menjawab sambil terus mengaduk panci. Kamu kan tuan rumah, masa harus ibu tawarin juga? Aku menghela nafas menyerah. Juna yang sudah duduk di kursi meja makan tertawa kecil melihat reaksiku. Namun sebelum kami sempat menikmati aroma makanan lebih lama, ibu tiba-tiba menoleh ke arah kami. Raut wajahnya sedikit berubah. Oh iya, Nak. Anak yang kalian temukan semalam udah sadar, sekarang lagi di ruang tamu ngobrol sama si Mbak Seno. Aku dan Juna saling pandang, mata kami yang masih berat karena kantuk langsung terbuka lebar. Tanpa pikir panjang kami segera bangkit dan beranjak cepat ke ruang tamu. Di ruang tamu, Mbak Seno duduk di kursi kayu panjang, sementara seorang anak perempuan yang kami temukan semalam duduk di lantai. Bersandar pada lututnya, wajahnya basah oleh air mata dan Mbak Seno tampak menenangkannya dengan nada suara yang lembut. Aku langsung bertanya, Mbah, apa yang terjadi? Sebelum Mbak Seno sempat menjawab, anak perempuan itu menoleh ke arahku, matanya yang merah karena menangis menatapku dengan penuh harap. Mas, tolong aku. Tolong antar aku pulang, aku ingin bertemu bapak sama ibu. Aku dan Juna saling tatap, bingung dengan permintaannya. Aku beralih menatap Mbak Seno, berharap ada penjelasan yang lebih masuk akal. Bapak sama ibunya sedang dalam bahaya. Semalam mereka dikejar-kejar warga desa. Mereka mengorbankan diri, menghanyutkan anaknya ini agar selamat, tapi orang tuanya sendiri tertangkap. Perkataan itu membuat pikiranku terhenti sejenak. Tertangkap? Warga desa yang mengejar mereka itu kenapa? Simba belum tahu pasti, Lingga. Mungkin ada sesuatu mengenai anak ini. Aku menatap anak itu dengan lembut, mencoba membuatnya lebih tenang. Nama kamu siapa? Gayatri. Gayatri mengusap air matanya dengan punggung tangannya. Ia kembali berbicara, kali ini dengan nada yang membuat kami semakin bingung. Bapak sama ibu sekarang dipasung, aku lihat mereka tadi. Aku dan Juna langsung saling pandang, kali ini dengan rasa bingung yang lebih dalam. Mbak Seno pun menatap Gayatri dengan dahi berkerut. Kamu lihat? Maksudnya kamu mimpi atau benar-benar melihat mereka? Aku benar-benar lihat mereka diikat di tiang besar, banyak orang berdiri di sekitar mereka. Aku nggak tahu gimana caranya, tapi aku lihat. Keheningan yang berat seketika menyelimuti ruangan. Kata-katanya membuat pikiranku berkecamuk, mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin itu hanya mimpi, tetapi bagaimana jika itu sesuatu yang lebih? Di tengah suasana tegang itu, ibu muncul dari arah dapur dengan senyuman lembut. Ia membawa handuk kecil di tangannya mendekati Gayatri. Nah, kenapa menangis? Tanyanya sambil mengusap punggung anak itu dengan lembut. Gayatri memandang ibuku dengan mata yang penuh air mata. Ibu dan bapakku mereka dalam bahaya. Sudah, Nak, jangan nangis lagi. Insya Allah bapak sama ibu kamu gak kenapa-napa. Gusti Allah pasti melindungi mereka. Nanti Mas Lingga sama Mas Juna bakal bantu kamu pulang ya. Pelukan ibu seperti sihir yang menenangkan. Gayatri mulai tenang meski air mata masih membasahi wajahnya. Sekarang makan dulu ya biar kamu kuat. Gayatri mengangguk, lalu mengikuti ibu menuju meja makan. Aku, Juna, dan Mbak Seno hanya bisa menghela nafas lega melihatnya sedikit lebih tenang.
Kami duduk di meja makan. Aku masih belum bisa mengalihkan pikiranku dari apa yang dikatakan Gayatri tadi. Apakah benar orang tuanya dipasung ataukah itu hanya pengaruh trauma? Pertanyaan itu berputar di kepalaku. Selesai sarapan, kami duduk di teras bersama Mbak Seno. Matahari pagi mulai terasa hangat, tetapi udara masih sejuk. Suara burung kecil sesekali terdengar menciptakan irama alam yang kontras dengan ketegangan yang terasa di antara kami. Gayatri duduk bersandar pada kursi kayu panjang. Tubuh mungilnya tampak lesu meski raut wajahnya sedikit lebih cerah dibandingkan semalam. Rambutnya yang acak-acakan tertiup angin, tetapi ia tampak tidak peduli. Aku menatapnya, mencoba mencari cara untuk membuka pembicaraan tanpa membuatnya semakin tertekan. Gayatri, sekarang coba ceritakan semuanya apa yang kamu ingat tentang semalam. Dia menunduk, kedua tangannya yang kecil menggenggam erat satu sama lain. Bahunya sedikit gemetar seolah-olah berusaha menahan sesuatu yang terlalu berat untuk anak seumurannya. Aku nggak tahu kenapa bapak sama ibu menghanyutkan aku. Gayatri terdiam sejenak seolah berat untuk mengatakannya. Mereka cuma bilang aku harus tetap hidup apapun yang terjadi. Kata-kata itu membawa bayangan yang gelap, membuatku membayangkan keputusan berat yang harus diambil oleh orang tuanya untuk menyelamatkan anak mereka. Gayatri mengangkat kepalanya sedikit, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku nggak bisa hidup tanpa mereka. Aku sayang bapak sama ibu. Mereka juga sayang sama aku. Aku menahan nafas, mencoba menenangkan diriku sendiri. Anak seumuran dia seharusnya tidak perlu mengalami semua ini. Mereka seharusnya bermain, tertawa, dan hidup dengan keluarga yang lengkap. Aku melirik ke arah Juna yang duduk di sebelahku. Dia menatap Gayatri dengan raut bingung, tetapi aku tahu pikirannya juga sedang berkecamuk sama seperti pikiranku. Tiba-tiba ingatan tentang buku yang kutemukan semalam bersama Gayatri melintas di kepalaku. Di dalam buku itu ada sesuatu yang membuatku tidak bisa berhenti memikirkannya, sebuah catatan tentang sekte Laweyan. Aku memutuskan untuk bertanya meskipun sedikit ragu. Gayatri, kamu tahu tentang sekte Laweyan? Pertanyaanku membuat Mbak Seno dan Juna langsung menoleh ke arahku. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan yang sama. Mereka tidak menyangka aku akan menanyakan hal seperti itu pada Gayatri, namun aku juga bisa melihat rasa ingin tahu di mata mereka. Aku nggak tahu, Mas. Matanya yang besar menatapku dengan kebingungan, seolah mencoba mencari petunjuk di wajahku. Apa itu sekte Laweyan, Mas? Aku menghela nafas, mencoba memahami bahwa anak seusianya mungkin belum mengenal hal-hal seperti itu. Tetapi ketika ia melanjutkan perkataannya, aku merasakan dadaku menegang. Tapi bapak tiap malam pergi ke balai desa sama bapak-bapak yang lain. Mereka bawa dupa sama kembang, katanya untuk sembahyang, supaya kami selalu dilindungi Dewi. Tapi aku nggak tahu Dewi siapa. Penjelasannya membuat pikiranku semakin dipenuhi pertanyaan. Aku menoleh ke arah Mbak Seno yang hanya diam, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia sedang mencerna informasi itu dengan serius. Sembahyang pakai kembang 7 rupa dan dupa. Itu lebih mirip ritual daripada sembahyang. Aku setuju dengan pendapatnya. Ritual semacam itu tidak biasa, apalagi jika melibatkan kembang 7 rupa dan dupa. Pikiranku kembali melayang ke kemungkinan bahwa ini adalah bagian dari pemujaan, sebuah pemujaan yang disamarkan sebagai sembahyang. Aduh. Gayatri tiba-tiba memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Wajahnya berubah pucat seperti sedang kesakitan. Aku segera berjongkok di hadapannya, panik. Gayatri, kamu kenapa? Dia tidak menjawab, matanya terpejam rapat dan tubuhnya sedikit gemetar. Juna dan Mbak Seno bergerak mendekat. Beberapa detik kemudian Gayatri membuka matanya lebar-lebar, tatapannya kosong seperti sedang melihat sesuatu yang tidak ada di depan kami. Ketika ia berbicara, suaranya terdengar aneh, lebih dalam dan datar daripada sebelumnya. Akan ada yang datang. Mereka beramai-ramai dipimpin oleh kakek bermata satu. Bapak juga ada di sana. Kata-katanya membuat tubuhku membeku. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa, hanya memandangnya dengan mulut sedikit terbuka. Juna menggerakkan tubuhnya, matanya membelalak kaget. Mbak Seno menatap Gayatri dengan ekspresi yang sulit dijelaskan.
Tetapi aku tahu bahwa pikirannya juga sedang bekerja keras mencerna apa yang baru saja terjadi. Kakek bermata satu apa maksudnya? Gayatri tidak menjawab. Tubuhnya yang tadi tegang perlahan melemas dan ia menunduk. Nafasnya mulai kembali normal. Aku menghela nafas panjang, tetapi rasa khawatir tidak hilang begitu saja. Kata-kata yang baru saja ia ucapkan masih menggema di kepalaku. Apa maksudnya? Siapa yang akan datang? Atau mungkin karena rasa trauma yang mendalam membuatnya berpikir yang aneh-aneh. Aku mencoba menenangkannya, memegang bahunya perlahan. Mungkin kamu cuma halusinasi, Gayatri. Mungkin kamu terlalu memikirkan bapak dan ibumu sampai kamu merasa seperti melihat sesuatu yang belum tentu terjadi. Namun sebelum aku sempat melanjutkan kata-kataku, suara langkah berat terdengar dari arah depan rumah. Suara itu berirama seperti sekelompok orang yang bergerak bersama. Aku dan Juna langsung berdiri menoleh ke arah suara itu dengan waspada. Mbah Seno yang masih duduk memperhatikan dengan tatapan tajam. Dari depan pagar segerombolan orang muncul. Mereka berpakaian serba hitam, kain selempang melintang di dada, lengkap dengan golok terselip di pinggang. Wajah mereka dingin dan tatapan mereka tajam, penuh ancaman. Lingga, itu... Juna berbisik di sampingku, menunjuk ke arah mereka dengan tangan gemetar. Bukan karena takut tapi terkejut sama sepertiku. Iya, aku lihat. Pikiranku langsung melayang ke kata-kata Gayatri barusan. Aneh, bagaimana dia bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi? Aku melirik ke arah Gayatri yang berdiri di belakangku. Matanya melebar saat melihat mereka dan bibirnya bergetar sebelum mengeluarkan bisikan yang nyaris tidak terdengar. Itu bapak. Aku mengikuti arah jarinya yang menunjuk ke arah salah satu pria di tengah kerumunan. Tubuh pria itu kurus dengan wajah pucat. Namun sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, Gayatri mencoba berlari ke arah pagar. Tunggu, Gayatri. Aku segera menahan lengannya agar tidak bergerak lebih jauh, khawatir apabila mereka memiliki niat buruk kepadanya. Kita harus pastikan dulu. Aku melirik Mbah Seno yang masih menatap ke arah segerombolan itu dengan tenang, tetapi aku bisa melihat kilatan kehati-hatian di matanya. Sekarang aku tahu mengapa mereka mencari anak ini. Gumam Mbah Seno lirih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Aku memberi isyarat pada Juna dan kami berdua mengikuti Mbah Seno yang dengan tenang melangkah keluar menuju pagar. Ia berdiri tegak di depan pagar, menatap mereka dengan sorot mata penuh kewaspadaan. Ada perlu apa kalian datang ke sini beramai-ramai? Seorang pria melangkah maju dari kerumunan. Penampilannya berbeda dari yang lain. Sebelah matanya tertutup kain hitam dan dia mengenakan kalung serta beberapa cincin batu akik di tangannya. Tatapannya dingin tetapi senyumnya tipis, seperti seseorang yang tahu persis cara memainkan keadaan. Tubuhku menegang. Sekali lagi ucapan Gayatri terbukti benar. Itu kakek bermata satu yang disebut Gayatri. Kami mencari anak itu, jawab pria bermata satu sambil menunjuk ke arah Gayatri di belakang kami. Aku menatap pria tua itu, mencoba membaca maksud di balik senyum tipisnya. Namun ia terlalu tenang, terlalu percaya diri. Apa alasan kalian mencarinya? Aku mencoba menjaga nada suara tetap stabil meski hatiku penuh dengan rasa curiga. Pria bermata satu itu melirik seorang pria kurus yang berdiri di belakangnya. Dengan gerakan kecil ia memberi isyarat. Danu, maju dan jelaskan. Orang bernama Danu melangkah maju dengan langkah ragu-ragu. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat dan matanya tampak seperti menyimpan rasa takut yang mendalam. Setelah beberapa saat hening, ia membuka mulut dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Gayatri, dia anak saya. Aku memicingkan mata memperhatikan setiap gerak-geriknya. Sesuatu terasa tidak benar. Nada suaranya terdengar seperti seseorang yang dipaksa untuk bicara, bukan karena kehendaknya sendiri. Kalau begitu kenapa kalian datang dengan cara seperti ini? Kenapa harus membawa orang sebanyak ini lengkap dengan golok?
Pria bermata satu itu tertawa kecil tetapi tatapannya tetap tajam. Kami hanya ingin memastikan anak itu selamat, tidak ada yang perlu kalian khawatirkan. Tidak ada orang yang perlu dikhawatirkan. Kalian datang ke sini seperti pasukan perang, membawa golok dan membuat semua orang takut. Itu kelihatan sangat mencurigakan. Golok ini biasa kami bawa, bukan untuk melukai, hanya untuk berjaga-jaga. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba Gayatri berlari ke arah pagar sambil berteriak, "Bapak!" Aku dan Judah segera menahannya sebelum dia sampai ke pagar, namun tindakannya itu membuat pria bermata satu tertawa lebar. Lihat, anak itu sendiri yang ingin kembali, kalian tidak bisa menahannya. Dia ingin bersama orang tuanya. Aku mencoba menenangkan pikiranku. Situasi ini semakin rumit. Pria bermata satu itu benar-benar percaya diri. Aku yakin dia memiliki rencana yang lebih besar di balik semua ini. Apa jaminan kalau kalian tidak akan berbuat buruk pada anak itu? Kalau tidak percaya, ikut saja dengan kami ke desa kami. Itu akan lebih mudah untuk membuktikannya. Ia melipat tangan di dada, senyum tipis penuh keyakinan tersungging di wajahnya. Aku berdiri di depan pria bermata satu itu, mencoba tetap tenang meski pikiranku berkecamuk. Kata-katanya terdengar sederhana, bahkan hampir seperti tawaran damai. Tapi aku tahu ada jebakan di balik setiap kalimatnya, dan aku tidak bisa mengabaikan perasaan waspada yang terus menggelitiki pikiranku. Memangnya di mana desa Anda berada? Desa kami berbatasan dengan Alas Surawetan, bernama Sendang Jati. Aku melirik ke arah Juna yang berdiri tegak di sampingku. Tatapan kami bertemu sejenak, cukup untuk menyampaikan apa yang masing-masing kami pikirkan, menyiratkan ketidaksetujuan yang jelas, dan aku bisa merasakan ketegangannya dari jarak sedekat ini. Dari buku yang dibawa Gayatri, kami tahu bahwa desa mereka Sendang Jati adalah tempatnya berbahaya. Namun ini juga kesempatan untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pandanganku beralih ke Gayatri yang kini berdiri memeluk orang tuanya, Pak Danu. Pria itu tampak pucat dan ada kegelisahan di matanya, sesuatu yang hanya bisa aku tangkap sejenak sebelum ia buru-buru memalingkan wajahnya. Sorot matanya seperti ingin memberitahu sesuatu, tetapi seolah ditahan oleh rasa takut yang mendalam. Keheningan menguasai suasana. Aku bisa mendengar nafas Juna di sebelahku, berat, tidak stabil, sama seperti pikiranku saat ini. Hingga akhirnya Baseno memecah kebuntuan. Baiklah, kalau begitu kedua anak muda ini akan ikut bersama kalian. Mereka akan memastikan Gayatri aman. Aku dan Juna saling tatap, terkejut dengan ucapan Baseno, tapi kami tahu ia pasti memiliki sebuah rencana apabila sudah mengambil keputusan. Pria bermata satu itu menyeringai setelah mendengar persetujuan dari Baseno. Ia menganggukkan kepala dengan puas. Seperti itu jauh lebih baik daripada saling mencurigai. Kita bisa menyelesaikan ini dengan damai. Aku menangkap ada nada licik di balik senyumannya yang menegaskan bahwa niatnya tidak sepenuhnya tulus. Pak Danu yang berdiri di sampingnya tampak semakin pucat, matanya sempat melirik padaku seolah ingin menyampaikan sesuatu. Tapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Aku melirik Juna yang wajahnya tidak kalah tegang denganku. Ketika Gayatri berlari memeluk bapaknya, aku tahu kami sudah kehilangan alasan untuk mempertahankannya di sini. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan mereka pergi tanpa pengawasan. Itu adalah keputusan yang sama sekali tidak bijaksana. Baseno berbalik ke arahku dan Juna. Suaranya rendah namun jelas terdengar tegas. Lingga, Juna, kalian ikut mereka. Pastikan Gayatri aman dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku mengangguk, menahan rasa ragu yang menggantung di hati. Juna tampak tidak ingin protes, tapi akhirnya mengikuti arahanku. Aku harus pergi ke Gunung Kidul untuk bertemu Arya.
Kalian fokus pada tugas kalian, hati-hati dan tetap waspada. Kami berdua mengangguk mengerti. Baseno beranjak masuk ke dalam rumah, meninggalkan aku dan Juna bersama kelompok itu. Pria bermata satu itu kembali tersenyum. Bagus anak-anak muda yang berani. Kalau begitu mari kita berangkat. Anak ini sudah terlalu lama jauh dari kedua orang tuanya. Ucapannya seperti tusukan halus yang ditunjukkan kepada aku. Aku tetap tenang meski tubuhku menegang. Di pinggangku belati yang biasa ku bawa terasa semakin nyata keberadaannya. Gayatri digandeng Pak Danu yang berjalan di depan kami. Aku memperhatikan langkah pria itu. Ada rasa berat yang terlihat jelas dari cara berjalannya. Entah itu rasa takut atau perlawanan batin. Aku tidak tahu pasti, tapi satu hal yang aku ketahui, aku dan Juna harus tetap waspada. Kami mulai melangkah berjalan di antara rombongan pria berpakaian hitam itu. Udara pagi yang seharusnya terasa segar malah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Pikiran bahwa kami akan masuk ke sarang mereka membuat perasaan tidak nyaman terus menghantui. Perjalanan kami melewati alas Surawetan terasa semakin mencekam. Jalan setapak yang membelah pohon-pohon besar menjadi satu-satunya jalur yang kami lewati. Di depan, Gayatri berjalan sambil memegangi tangan Pak Danu. Aku memperhatikan setiap interaksi mereka. Gayatri terus bertanya tentang ibunya apakah baik-baik saja. Namun aku bisa melihat rasa ragu dan takut di setiap jawaban Pak Danu. Ibu baik-baik saja Gayatri, jangan khawatir, jawab Pak Danu dengan suara pelan seolah sedang menenangkan dirinya sendiri. Pria bermata satu yang memimpin rombongan itu sesekali melirik ke arah Pak Danu. Sorot matanya seperti memperingatkan. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Juna yang berjalan di sampingku juga tampak semakin waspada. Aku menatap pohon-pohon tinggi di sekitar kami. Alas Surawetan memang terkenal dengan keangkerannya. Aku tahu itu lebih baik daripada siapapun karena pernah berurusan dengan penunggunya. Penunggunya adalah sosok macan kumbang yang bisa berubah wujud menjadi manusia. Sosoknya dikenal agresif jika wilayahnya terganggu, namun selama tidak ada yang merusak atau mengancam keasriannya. Makhluk itu cenderung membiarkan kami lewat, tapi aku tahu tempat ini penuh kejutan yang tidak terduga. Kami tiba di sebuah area datar yang tampak seperti tengah hutan. Udara di sekeliling mulai terasa aneh, lebih dingin, dan mendadak kabut tipis muncul entah dari mana. Saat itu juga aku mendengar suara lirih yang tidak asing. Suara gending gamelan yang dimainkan perlahan seiring dengan tembang Jawa yang menggema dari kejauhan. Gayatri memeluk lengan bapaknya erat-erat. Matanya terlihat ketakutan. Pak, itu suara apa? Gayatri bergetar. Aku saling melirik dengan Juna, tubuhku tegang. Kami berdua segera berdiri membelakangi satu sama lain, menjaga setiap sudut pandang. Sementara itu anggota rombongan yang lain mulai mengeluarkan golok dari pinggang mereka, tanda bahwa mereka juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pria bermata satu itu tetap terlihat tenang. Ia berjalan tanpa menoleh sedikit pun, seperti tahu apa yang sedang terjadi. Itu membuatku semakin curiga. Tetap waspada Juna, sepertinya ada hal yang ganjil dari suara gamelan ini. Gending gamelan semakin jelas terdengar dan tembang Jawa yang mengikuti iramanya membuat bulu kuduku merinding. Kabut yang menyelimuti tempat ini semakin tebal hingga pepohonan seolah berubah menjadi bayangan-bayangan gelap yang bergerak. Aku merasakan tubuhku menegang saat suasana di sekitar semakin gelap. Aku menoleh ke arah Juna, matanya penuh dengan tanda tanya. Tiba-tiba rombongan yang sebelumnya tampak waspada berbalik arah. Mengelilingi aku dan Juna, mereka mengacungkan golok dengan posisi siaga. Mata mereka menatap tajam seolah siap menyerang kapan saja. Apa ini? Kenapa kalian mengelilingi kami? Aku menarik belati dari pinggangku. Tidak ada yang menjawab. Pria bermata satu itu tetap berjalan tenang, membawa Pak Danu dan Gayatri menjauh dari kami. Aku semakin yakin ada sesuatu yang direncanakan. Pak Danu, jangan biarkan mereka membawa Gayatri terlalu jauh, teriakku, tapi Pak Danu hanya menunduk seolah tidak berdaya melawan situasi ini. Kabut tebal menyelimuti jalan di depan membuat pandangan kami terbatas. Dari kejauhan siluet seorang wanita perlahan muncul.
Tubuhnya bergerak anggun mengikuti irama gamelan yang terdengar sayup-sayup. Langkahnya lembut, namun membawa aura yang membuat dada terasa sesak. Semakin dekat ia mendekat, semakin jelas wujudnya terlihat. Demit penari. Aku terkejut. Wanita itu mengenakan kebaya merah dengan selendang panjang yang melilihi tubuhnya. Gerakannya begitu luas, seperti menari di atas angin, namun ada sesuatu yang tidak wajar. Matanya hitam pekat, kosong tanpa cahaya. Dari sudut bibirnya, cairan hitam mengalir perlahan, menciptakan kontras yang mengerikan dengan kulitnya yang pucat. Tidak jauh dari wanita itu, sosok lain muncul dari balik kabut. Kali ini seorang wanita berkebaya hitam, duduk bersimpu dengan tenang. Suaranya merdu namun mematikan, melantunkan tembang Jawa yang setiap batinnya terasa menusuk ke dalam kepala. Lingga, suaranya. Juna memegangi kepalanya, wajahnya meringis kesakitan. Aku juga merasakan hal yang sama. Tembang itu seperti gelombang berat yang menghantam tubuh kami berulang kali. Kepalaku terasa semakin berat, seperti dihantam palu yang tidak terlihat. Dengan cepat aku mulai membaca amalan pelindung, berharap bisa menetralisir efeknya. Perlahan rasa berat di kepala mulai berkurang, namun nyanyian itu tetap terdengar bergema di udara seperti suara yang tidak pernah berhenti. Pria bermata satu yang memimpin mereka berhenti sejenak, lalu berbalik menghadap kami. Tawanya menggema menyatu dengan irama gamelan dan tembang yang semakin memekakkan telinga. Dasar anak muda bodoh, kalian hanya akan mati di sini. Kau menipu kami agar aku balas kau nanti. Coba saja itu juga kalau kalian bisa melewati ini. Mereka adalah utusan Dewi, Nyai Rantasari sang penari kematian dan Nyai Sinten Sinden pemanggil jiwa. Kalian akan mati di tangan mereka. Aku mengepalkan tangan, menguatkan diri. Ini bukan hanya soal menyelamatkan Gayatri, ini soal membuktikan bahwa aku dan Juna bisa melawan apapun yang menghalangi kami. Bahkan kegelapan sekalipun, pria bermata satu itu mengajak rombongannya untuk pergi meninggalkan kami berdua. Juna, kita harus menghentikan ini sebelum mereka membawa Gayatri terlalu jauh. Tanpa pikir panjang, aku berlari ke arah mereka, namun wanita berkebaya merah itu langsung bergerak menyerang. Selendang panjang yang melilihi tubuhnya berubah seperti cambuk, melesat cepat ke arahku. Dengan refleks, aku menangkis menggunakan belati di tanganku. Suara tajam terdengar saat belatiku bertemu dengan selendangnya. Meski hanya kain, kekuatannya terasa seperti baja. Aku mundur beberapa langkah, menyadari bahwa aku tidak bisa meremehkan lawan ini. Mereka tidak akan membiarkan kita lewat, Juna. Juna mencoba menyerang wanita berkebaya hitam yang duduk sambil menyanyi, namun langkahnya terhenti. Tubuhnya seolah tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kita nggak bisa asal menyerang. Aku mengangguk, mataku terus mencari celah di antara gerakan wanita berkebaya merah. Setiap langkah yang kubuat, selendangnya selalu bergerak lebih cepat seperti bisa membaca pikiranku. Di kejauhan aku bisa mendengar suara Gayatri memanggil, tangisnya menggema di udara. Mas Lingga. Suara itu menghantam hatiku seperti palu. Rasanya ingin segera berlari mengejarnya, tapi aku tahu meninggalkan Juna sendiri di sini adalah keputusan yang berbahaya. Lingga, fokus. Juna membuatku kembali sadar. Aku mengeram pelan, mengepalkan tangan. Lawan ini tidak seperti yang pernah kami hadapi sebelumnya. Jika kami tidak menemukan cara untuk melewati mereka, Gayatri akan dalam bahaya. Setan penari dan sinden itu terus melanjutkan aksinya, seolah tidak terganggu oleh kehadiran kami. Gerakan mereka semakin anggun, namun membawa aura mematikan. Nyanyian tembang Jawa yang dilantunkan oleh sinden membuat kepalaku semakin terasa berat. Amalan pelindung yang aku bacakan seolah tidak memberikan efek apapun. Di sebelahku, Juna tampak tidak lebih baik. Ia memukul-mukul kepalanya, berusaha menghilangkan rasa pusing yang menyerang. Benar-benar menjengkelkan. Aku genggam erat belatiku Drawinata di tanganku. Kuhentakkan ujungnya ke depan sejajar dengan dadaku dan mulai membaca sebuah amalan. Seiring lantunan doa, asap putih tipis mulai mengepul dari belatiku, diikuti oleh cahaya terang yang perlahan menyelimuti seluruh bilahnya.
Tanpa ragu, kuayunkan belati itu menciptakan tebasan cahaya yang melesat cepat ke arah sosok sinden yang masih melantunkan tembangnya. Namun sebelum seranganku mencapai target, dari balik kegelapan melompat sosok makhluk bertubuh besar. Ia berdiri tegap, menerima serangan itu dengan tubuhnya sendiri untuk melindungi sinden tersebut. Serangan cahaya itu memantul dan menghilang di udara, sementara dari sisi berlawanan, sebuah selendang panjang melesat cepat ke arahku. Aku tidak sempat menghindar, tapi Juna dengan sigap menangkis serangan itu menggunakan pusaka Bajragada miliknya. Terima kasih, Jun. Juna menoleh cepat, matanya masih tetap waspada. Tetap hati-hati, Lingga. Musuh kita nggak cuma 2 orang itu. Aku kembali berdiri tegak, mataku mengamati sekeliling. Benar kata Juna. Di balik kabut yang menyelimuti tempat ini, aku bisa merasakan hawa keberadaan makhluk-makhluk lain. Jumlah mereka sulit dipastikan, tapi jelas jauh lebih banyak dari yang terlihat. Di balik kabut, setan penari yang matanya hitam pekat itu berbicara dengan nada mengejek. Jadi ada 2 anak muda yang cukup hebat untuk berani melawan kami. Jarang-jarang aku bertemu dengan yang seperti kalian. Cairan hitam kembali mengalir dari sudut bibirnya menetes ke tanah. Aku menajamkan pandangan, belatiku masih terangkat. Kalau begitu lebih baik kalian jangan menghalangi kami, atau aku hancurkan kalian di tempat ini. Setan sinden yang melayang di udara tertawa kecil, suaranya nyaring dan menusuk telinga. Anak muda zaman sekarang memang suka besar kepala. Hebat sedikit sudah merasa tidak terkalahkan. Tapi aku tahu kalian masih menyimpan rasa takut. Aku mengarahkan belatiku ke arahnya, ujungnya gemetar karena amarah yang aku tahan. Untuk apa aku menunjukkan tata krama kepada setan busuk seperti kalian? Ucapan itu membuat sinden itu mengerutkan wajah kesal dengan penghinaan yang aku berikan. Ia melambai ringan dengan tangannya, memberi isyarat kepada makhluk-makhluk di belakangnya untuk maju. Dari sisi setan penari, beberapa makhluk besar dengan tubuh dipenuhi bulu hitam lebat mulai bergerak maju. Mereka menyerupai genderuwo, tetapi bertanduk satu dengan ekor panjang yang melilit-lilit. Juna menatap mereka dengan bingung. Itu genderuwo atau siluman? Kok bentuknya beda? Entahlah, aku juga baru melihat yang seperti itu. Sementara itu, dari sisi sinden muncul sosok makhluk jangkung dan kurus. Tangannya panjang dan jari-jarinya menyerupai cakar yang tajam. Makhluk itu berdiri diam mengawasi kami dengan kepala yang sedikit miring. Kalau itu mirip setan lawa, apa mungkin memang dia? Sebelum aku sempat menjawab, makhluk jangkung itu tiba-tiba berpindah tempat dengan kecepatan yang mengerikan. Muncul di sisi kiriku, cakarnya terangkat siap menebas ke arahku. Refleks aku melompat mundur, sementara Juna bergerak ke samping untuk menghindar. Tapi di sisi lain, salah satu makhluk bertanduk menyerang Juna dengan tinjunya yang besar. Juna segera mengangkat Bajragada miliknya, mengaktifkan perisai gaib di ujung gada itu. Benturan keras terjadi, namun alih-alih terpental, makhluk itu malah mengerang kesakitan, memegangi tangannya yang gemetar. Rasakan itu, aku sudah memperkuat 7 gada ini. Aku tersenyum tipis, tetapi mataku tetap fokus. Pertempuran ini baru saja dimulai dan kami harus tetap siaga. Aku menggenggam erat belati Kudrawinata di tanganku. Mataku tidak lepas dari setan jangkung kurus yang bergerak lincah di depanku. Tubuhnya melompat dengan cakarnya yang panjang dan tajam, menyerang tanpa henti. Setiap gerakannya secepat kilat, memaksaku untuk memutar belati dan menangkis serangan-serangannya dengan segala daya. Setiap tebasan yang aku lepaskan hanyalah upaya bertahan. Cakar makhluk itu semakin mendekat, membuat nafasku memburu. Aku mencoba amalan pelindung dalam hati, mencoba menyalurkan energi batin ke belati Kudrawinata. Perlahan, pancaran cahaya putih mulai menyelimuti bilahnya, membuat genggamanku terasa lebih kuat. Saat makhluk itu melompat lagi, aku tidak menunggu. Tubuhku menerjang ke depan, belatiku menyambar ke arahnya. Seranganku berhasil mengenai tangannya, memotong bagian cakar yang tajam itu. Makhluk itu melengking, suaranya tajam menusuk telinga. Aku tidak berhenti di situ. Dalam satu gerakan cepat, belatiku menebas tubuhnya dari perut hingga leher. Tubuh jangkung itu terhuyung lalu roboh. Ayunan terakhir belatiku memisahkan kepalanya dari tubuhnya, membuat jatuh ke tanah. Tubuh makhluk itu segera melebur menjadi abu, menyisakan bau anyir yang menusuk hidung.
Suara tawa perempuan tiba-tiba terdengar. Aku menoleh ke arah sinden berkebaya hitam yang kini berdiri, melayangkan tatapan tajam kepadaku. Matanya hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. Senyumannya melengkungkan ejekan yang penuh penghinaan. Kau mengingatkanku pada dua pemuda yang pernah aku lawan sebelumnya. Seorang pengguna tombak dan seorang anak harimau putih. Kata-kata itu membuatku tertegun. Mahendra dan Aswan. Nama mereka langsung terlintas di benakku, tapi sebelum aku bisa bertanya, Juna sudah bergerak. Dengan gada Vajra miliknya, Juna menghantamkan serangan kilat petir ke arah beberapa makhluk gendruwo bertanduk yang muncul dari kabut. Ledakan kecil terdengar di tiap kali gada itu menghantam tubuh mereka, meninggalkan abu hangus yang berserakan di tanah. Makhluk-makhluk itu menyerang dengan buas, tapi Juna tetap berdiri tegap, matanya menyala penuh amarah. Setiap pukulan gada itu mencerminkan tekadnya. Dari sisi lain, setan penari berkebaya merah mulai bergerak mendekati Juna. Selendangnya yang panjang melesat dengan kecepatan luar biasa, menyerang dari berbagai arah. Salah satu serangannya mengenai perut Juna dengan keras, membuatnya terpental ke tanah. Juna! Aku berteriak berlari ke arahnya. Juna tergeletak di depanku, tapi ia masih tersenyum kecil meski wajahnya menunjukkan rasa sakit. Hanya hantaman kecil, hingga aku baik-baik saja. Ia mencoba bangkit. Setan penari itu tertawa sinis. Kalian tidak akan menang melawan kami. Kekalahan kami dulu tidak akan terulang. Akan aku pastikan itu. Aku dan Juna saling pandang. Kata-kata itu membuat kami semakin sadar. Makhluk ini, mereka adalah sosok yang pernah dikalahkan sebelumnya. Tapi bagaimana mereka bisa kembali? Bukankah mereka sudah hancur? Lingga, apa kau tahu bagaimana mereka bisa bangkit lagi? Aku mengingat penjelasan Baseno. Mungkin mereka terikat oleh Nyai Lawe. Perjanjian dengannya membuat separuh jiwa mereka tetap dalam genggamannya. Selama jiwa itu ada, mereka bisa bangkit lagi. Tiba-tiba, tembang Jawa dari sinden berkebaya hitam terdengar lagi. Kali ini lebih nyaring, menekan hingga membuat kepalaku terasa seperti dihantam palu. Pandanganku mulai kabur dan tubuhku terasa berat. Setan penari berkebaya merah semakin agresif. Selendangnya kini diselimuti asap hitam pekat, melesat lebih cepat dan lebih mematikan. Aku melihat selendang itu menebas pepohonan yang tersentuh olehnya, memotongnya seolah-olah terbuat dari pisau tajam. Aku dan Juna terus bergerak menghindar meski tubuh kami terasa semakin lemah. Setiap serangan yang datang membuat kami semakin terdesak. Kajian cahaya manunggal pada belatiku berhasil menahan beberapa serangan. Tapi nyanyian sinden itu terus menggerogoti kekuatan kami. Selendang penari itu akhirnya melilit tubuhku dan Juna, menahan kami di tempat. Aku berusaha melawan, tapi tenagaku habis. Aku melihat makhluk-makhluk itu mendekat, tawa mereka menggema di udara. Tepat ketika aku berpikir semuanya akan berakhir, suara tembang itu tiba-tiba berhenti. Selendang yang melilit tubuh kami terputus begitu saja. Samar-samar aku melihat bayangan besar melompat dari kegelapan, menerjang setan penari berkebaya merah itu. Itu adalah seekor macan kumbang dengan tubuh hitam mengkilap dan mata menyala tajam. Ia mengeram dengan suara menggelegar, mengguncang tanah di sekitarnya. Aku ingin bergerak, tapi tubuhku terlalu lemah. Dunia di sekitarku perlahan menghilang dalam kegelapan. Suara geraman macan itu adalah hal terakhir yang aku dengar sebelum segalanya lenyap. Sendang Tirta Kahuripan. Aku membuka mata perlahan, menarik nafas panjang. Udara dingin menusuk kulit, mengalir masuk ke dalam dadaku. Perlahan kesadaranku kembali setelah tenggelam dalam meditasi yang mendalam. Ujian ketiga telah dilalui, namun rasa lega itu hanya sesaat. Aku tahu perjalanan ini masih jauh dari kata selesai. Di depanku, Kisdayu berdiri tegak, sorot matanya tajam, namun senyum tipis yang tersungging di bibirnya mencerminkan kebanggaan. Bagus Mahendra, kau telah melewati 3 ujian tanpa kesulitan yang berarti. Namun perjalananmu belum usai. Aku menunduk hormat, membiarkan ucapannya meresap dalam pikiranku.
Masih ada 2 ujian lagi yang harus kau lalui. Rasa Kroda menguji kendalimu atas amarah, dan rasa Lilo menguji penerimaanmu akan ikhlas. Kedua ujian ini jauh lebih sulit daripada yang sebelumnya. Ini bukan tentang kekuatan fisikmu, tetapi tentang inti dari jiwamu sebagai manusia. Apa kau siap menghadapi ini? Tanpa ragu aku mengangguk. Aku siap, Ki. Ki Sedayu mengangguk pelan, sorot matanya berubah dalam seolah menembus relung jiwaku. Baiklah, persiapkan dirimu. Kali ini kau akan menghadapi dirimu sendiri. Ia memberi isyarat agar aku kembali duduk dalam posisi meditasi. Aku menutup mata, menarik nafas perlahan hingga tubuhku terasa ringan. Perlahan kesadaranku mulai lepas dari tubuhku, seperti terangkat menuju dimensi lain. Ketika membuka mata, aku mendapati diriku berada di tempat yang asing. Dunia ini diselimuti kabut tebal menghalangi pandangan ke segala arah. Pohon-pohon berdiri kokoh di sekeliling, namun cabang-cabangnya kering tanpa daun. Pura-pura kecil tersebar di berbagai sudut, diam seperti penjaga yang menyimpan rahasia kuno. Suasananya sunyi namun mencekam. Tiba-tiba suara dentuman keras memecahkan heningan. Suara itu menggema, seperti 2 kekuatan besar yang sedang bertarung. Tanpa berpikir panjang, aku berlari menuju sumber suara itu. Langkahku terhenti saat merasakan kehadiran mereka. Udara di sekitarku menjadi berat, gelap. Makhluk-makhluk dengan energi jahat yang mengerikan mulai bermunculan dari balik kabut. Namun di antara mereka ada satu sosok dengan kekuatan yang sangat besar, membuat bulu kuduku meremang. Tiba-tiba tubuh seseorang terhempas dari arah depan. Refleks aku menangkapnya. Wajahnya penuh luka, darah mengalir dari setiap inci kulitnya yang koyak. Saat aku menatapnya, nafasku tertahan. Reza! Ia membuka matanya perlahan, menatapku dengan pandangan penuh rasa sakit dan amarah. Kenapa kau baru datang, Dra? Tanyanya dengan suara serak namun tajam. Aku terdiam sejenak, bingung dengan apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi di sini? Reza menunjuk ke depan, ke arah kabut yang mulai menipis. Sudah banyak korban, lihat sendiri. Kabut perlahan menyingkap pemandangan di depan. Tubuhku langsung menegang melihatnya. Sebuah candi berundak berdiri megah, namun suasananya begitu menyeramkan. Di atas altar di puncaknya, tubuh seseorang terbaring kaku, tidak bergerak. Di samping altar berdiri seorang wanita dengan rupa yang tidak bisa kusebut manusia. Matanya merah menyala, tubuhnya diselimuti aura hitam pekat yang menyebar seperti kabut gelap. Teriakan kesakitan tiba-tiba terdengar dari sisiku. Aku menoleh dan melihat sosok Aswan. Tubuhnya berlumuran darah, salah satu tangannya terputus, menyisakan luka menganga yang terus mengalirkan cairan merah. Aswan! Aku berteriak, langsung berdiri ke arahnya. Makhluk-makhluk mengerikan mengerumuninya seperti binatang buas yang mencium bau darah segar. Tanpa berpikir panjang, aku mengerahkan ajian Braja Musti. Tinju pertama aku menghantam makhluk terdekat. Tubuhnya langsung hancur menjadi abu. Satu persatu mereka kulemparkan, tubuh-tubuh mereka meledak saat menyentuh tanah. Setelah berhasil mengusir mereka, aku berlutut di samping Aswan yang masih merintih kesakitan. Luka-lukanya sangat parah, tapi ia masih hidup. Aswan, bertahanlah, aku akan melindungimu. Mataku menatap tajam ke arah candi di kejauhan. Perasaan amarah dan putus asa bercampur menjadi satu. Aku tahu ini baru permulaan dari kengerian yang harus kuhadapi. Aswan, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Suaraku bergetar mencoba memahami kekacauan yang tersaji di depanku. Aswan yang terkulai lemah dengan nafas tersengal hanya menggeleng pelan. Darah masih mengalir dari luka-lukanya. Kau terlambat, Mbak Arya, Arlingga dan Pak Seno.
Mereka semua sudah tiada. Semua ini perbuatan Nyai Lawe.